Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisaa'a ma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Tadarus Qiraah Mubadalah yang ke-23 di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Tadarus Qiraah Mubadalah, mari kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan hadiah kepada penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Pakih Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan video-video Tadarus Qiraah Mubadalah yang sebelumnya. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe, like dan komen. Terima kasih. Di halaman 244 melanjutkan bab 4, kekhalifahan manusia di muka bumi. Di kalangan masyarakat ada persepsi yang berkembang bahwa hanyalah Nabi Adam alaihissalam yang dianggap khalifah Allah di muka bumi, yang mengemban mandat dan amanah untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Sementara Siti Hawa tidak dipersepsikan sebagai manusia yang mengemban mandat khalifahan yang sama di muka bumi sebagaimana Nabi Adam. Pada gilirannya semua laki-laki dianggap sebagai khalifah, tetapi tidak dengan perempuan. Padahal jika merujuk pada ayat-ayat tentang mandat kekhalifahan, mulai dari perjanjian primordial tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, amanah kemanusiaan darinya, lalu mandat kekhalifahan untuk memakmurkan bumi dan esensinya dan seisinya, semua mengarah pada manusia secara umum, bukan pada satu jenis kelamin. Jika kita menggunakan pendekatan taglib seperti yang diusulkan oleh para ulama, maka ayat-ayat kekhalifahan harusnya juga menyasar perempuan sebagaimana pada laki-laki. Dalam penjelasan Ismail Rojih Al-Faruqi, mandat kekhalifahan manusia di muka bumi adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Dengan kesadaran dan keesaan Allah dan penghambaan diri sepenuhnya hanya kepadanya, tauhid membawa manusia pada tindakan etis, yang mana segala sesuatu ditentukan lewat keberhasilan pencapaian subjek moral di tengah berbagai tantangan sosial kemasyarakatan, kapan dan di mana saja, baik yang datang dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Kesadaran ini tentu saja pertama kali harus menghapus sekat jenis kelamin yang mendiskriminasi yang satu atas yang lain. Tauhid sebagaimana sudah dijelaskan dari awal sebagai basis mubadalah, dimensi vertikal spiritualnya adalah menegaskan Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi horizontal sosialnya adalah justru kesetaraan dan kerjasama antar manusia. Dari tauhid sosial ini, kekhalifahan turun untuk menjadi konsep mandat transendental dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tanpa ada diskriminasi untuk memakmurkan bumi. Sebagai manusia, sebagaimana laki-laki, perempuan juga menerima mandat kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah penjelasan ayat-ayat terkait. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan diri sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula.
Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat ini. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, berat. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu yang tidak mengemban amanah kemanusiaan secara baik, sangat zalim dan sangat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusaddiqu lak wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'di darajat liyabluwakum fima a'atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat 165. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim liyanzuru kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Surat Yunus ayat 14. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuh huwa ansa'nakum minal ardi wasta'marukum fiha fastaghfiruhu summa atubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Surat Al-Hud ayat 61. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang konsep kunci dalam Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perjanjian primordial sejak lahir tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 172. Dan bahwa ia mengemban amanah kemanusiaan darinya. Surat Al-Ahzab ayat 72. Begitupun bahwa penciptaan manusia di muka bumi dengan mandat sebagai khalifah yang memegang amanah untuk memakmurkan bumi tersebut, melestarikan kebaikan dan menjauhkan segala kerusakan darinya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-An'am 165, Surat Yunus ayat 14 dan Surat Hud ayat 61. Ayat-ayat ini juga sama sekali tidak menggunakan nama tertentu seperti nama Adam alaihissalam atau yang lain. Tidak juga jenis kelamin tertentu seperti laki-laki atau lain, atau kabilah tertentu seperti Bani Israel, Arab atau yang lain. Sebagai pemegang amanah kemanusiaan dan mandat khalifahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu ayat-ayat ini harus berlaku umum untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin yang satu dari yang lain. Kata khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tidak juga merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam sama sekali, tetapi kepada konsep manusia secara umum. Sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Begitupun kata kum dalam ayat-ayat di atas sama sekali tidak dipahami oleh para ulama tafsir sebagai khusus bagi laki-laki dan menafikan perempuan. Sehingga setidaknya dengan kaidah taklib dalam usul fikih, seharusnya ayat-ayat tersebut juga mencakup jenis kelamin perempuan. Artinya yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah jenis manusia,
baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menerima amanah dan mandat darinya untuk mengurus, mengelola, serta melakukan bumi dan alam semesta, dan memastikan semua kebaikan terus dilestarikan dan semua jenis keburukan dihilangkan. Tafsir ini lebih sesuai dengan perspektif mubadalah, di mana relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan akan lebih mudah ditumbuhkan dan kerjasama antara mereka juga lebih mungkin dikembangkan. Tafsir konsep kekhalifahan seperti ini sesuai dengan ajaran kunci saling tolong-menolong aulia antara laki-laki dan perempuan yang tergambar dalam surat At-Taubah sebagai berikut. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'ullaha wa rasulah ulaika sayarhumuhullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong satu kepada yang lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana. Sebagaimana sudah dijelaskan, ayat ini adalah yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, sehingga ia menjadi pondasi dalam menafsirkan ayat-ayat lain, termasuk diantaranya adalah ayat-ayat tentang kekhalifahan manusia di muka bumi, dengan keyakinan bahwa Al-Quran tidak bertentangan satu sama lain, tetapi saling mendukung dan menafsirkan. Maka tafsir kekhalifahan bagi manusia yang mencakup laki-laki dan perempuan adalah yang paling tepat dalam mempertemukan surat At-Taubah ayat 71 dengan ayat-ayat kekhalifahan di atas, surat Al-Baqarah ayat 30, surat An-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14, dan surat Hud ayat 61. Lebih kuat lagi, karena juga tidak ada ulama yang mengkhususkan ayat-ayat ini untuk laki-laki dan menafikan perempuan, sehingga hal yang diperlukan hanyalah penegasan di tengah-tengah keyakinan umum mengenai khalifah Nabi Adam alaihissalam, bahwa perempuan adalah manusia khalifah di muka bumi, persis sebagaimana laki-laki juga khalifah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, keduanya sebagai manusia utuh, adalah sama-sama khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Karena itu sangat tidak berdasar sama sekali jika masih ada yang menganggap perempuan sebagai separuh manusia atau separuh dari laki-laki, sehingga yang satu lalu merasa lebih superior, lebih penting dan lebih utama daripada yang lain. Melainkan sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat di atas, laki-laki dan perempuan adalah manusia utuh, hadir di muka bumi untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong, dan kerjasama demi menghadirkan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Sebab visi Al-Quran adalah kerahmatan untuk semesta alam, rahmatan lil alamin, baik alam manusia maupun alam lingkungan yang lebih luas. Lebih dari itu, visi Nabi Muhammad SAW juga mendukung dan menyempurnakan akhlak mulia bagi kehidupan manusia. Akhlak mulia adalah segala kebaikan hidup yang asasi bagi kemanusiaan, baik menyangkut jiwa, agama, akal pikiran, harta maupun keluarga, maqasidus syariah al-khamsah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kerahmatan Islam, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, dan prinsip-prinsip dasar Islam mengukuhkan bahwa perempuan adalah manusia utuh yang bermartabat dan terhormat. Baik, itu saja kita darus qiraah mubadalah di malam hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.